Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi dengan Pak Ganu di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, tentunya di kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan materi atau memaparkan materi mengenai aktivitas gerak berirama. Sebenarnya, Bapak masih ada materi mengenai aktivitas senam lantai. Materi terakhir ya, tentang aktivitas senam lantai, tetapi karena terbatasnya waktu, jadi Bapak pada minggu ini memberikan materi aktivitas gerak berirama terlebih dahulu. Jadi untuk minggu selanjutnya Bapak kembali akan memberikan materi aktivitas senam lantai. Nah, pada aktivitas senam lantai nanti akan Bapak berikan video gerakan, indikator gerakan pada senam lantai yang baik dan benar. Nanti kalian lihat dan insya Allah video-video tersebut Bapak langsung praktekkan sendiri. Kalian contoh, kalian simak, dan itu sebagai tugas keterampilan kalian. Bagaimana prosedurnya, bagaimana cara pelaksanaannya, Bapak nanti akan sampaikan pada minggu selanjutnya, minggu depan ya. Untuk minggu ini Bapak akan memberikan aktivitas gerak berirama terlebih dahulu. Jadi itu ya, kita rolling antara aktivitas gerak berirama dan aktivitas senam lantai. Aktivitas senam lantai itu materi terakhir ya, keterampilan nanti. Nah, sebelum memasuki materi inti tentang aktivitas gerak berirama, alangkah baiknya kita membaca ikrar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholikin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini, pada materi hari ini, dapat bermanfaat untuk kita semua, baik sekarang maupun untuk ke depannya. Amin. Langsung saja ya. Nah, sebelum itu tujuan pembelajaran dari aktivitas gerak berirama sendiri ini adalah setelah mempelajari materi bab ini, peserta didik atau kalian diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan keterampilan aktivitas gerak berirama dengan langkah kaki ayunan satu lengan, gerak rangkai dengan variasi, kombinasi, dan koordinasi yang baik, serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi. Itu pasti ya. Itu tujuan pembelajarannya. Jadi kalian dituntut, tidak diharuskan ya. Kalau bisa, diusahakan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan keterampilan aktivitas gerak berirama. Entah itu langkah kaki, entah itu ayunan lengan maupun gerak rangkai dari kombinasi-kombinasi poin tersebut. Peta konsepnya sendiri tentang aktivitas gerak berirama, yaitu yang pertama, di sini Bapak jabarkan pemahaman konsep, yaitu ada prosedur variasi gerak langkah kaki, prosedur variasi gerak ayunan satu lengan, prosedur variasi gerak rangkaian. Sedangkan di gerak langkah kakinya, prosedur variasi gerak langkah biasa, prosedur variasi gerak langkah kaki rapat, prosedur variasi gerak langkah kaki keseimbangan, prosedur variasi gerak langkah rangkaian. Dan yang terakhir di gerak ayunan satu lengan. Poinnya ada prosedur variasi gerak ayunan depan belakang, prosedur variasi gerak ayunan depan samping, prosedur variasi gerak ayunan ke samping, dan prosedur variasi gerak rangkaian. Nah, yang kita pelajari pada kesempatan kali ini nanti baru mempelajari mengenai gerak langkah kaki. Itu bagaimana? Selanjutnya, Bapak sedikit menyinggung sejarah ataupun pengertian dari senam irama atau gerak berirama ya. Ini memang seperti senam. Kalau kalian tahu itu seperti senam aerobik ya. Gerak berirama itu seperti senam aerobik. Senam irama aktivitas gerak berirama ya. Menurut perkembangannya ada 3 aliran. Yaitu yang pertama senam irama yang berasal dari seni sandiwara, senam irama yang berasal dari seni musik, senam irama yang berasal dari seni tari, senam irama yang berasal dari, dan yang terakhir senam irama yang berasal dari seni sandiwara. Jadi aktivitas gerak berirama ini tidak jauh dengan yang namanya musik ya, karena berirama. Gerak berirama sendiri bisa dimasukkan ke seni sandiwara, bisa dimasukkan ke seni musik, dan bisa dimasukkan ke seni tari.
Yang penting aktivitas gerak berirama. Ada gerakan dan ada lagu atau ada irama. Ya, jadi seperti itu. Prinsip gerakan dalam senam irama ditentukan oleh irama atau musik itu sendiri ya. Kelentukan tubuh dalam gerakan, fleksibilitas, kontinuitas gerakan. Karena sifat tekanan seperti hal-hal tersebut di atas itu lebih banyak dimiliki oleh putri, maka senam irama umumnya dilakukan oleh putri. Ya, ini benar. Kebanyakan yang melakukan seperti irama, tari, sandiwara itu kurang lebih kebanyakan putri. Pada dasarnya irama telah dikenal oleh peserta didik semasa di sekolah dasar. Jadi di bangku sekolah dasar, di bangku SD itu kalian sebenarnya udah dapat mengenai gerak berirama. Misalnya irama 2/3, 3/4, 4/4 dan sebagainya. Ini seperti senam aerobik tadi ya. Kelenturan tubuh dalam gerakan atau fleksibilitas. Prinsip kelenturan dalam gerakan akan diperoleh berkat latihan yang tekun dan akan makan waktu yang cukup lama. Kontinuitas gerakan akan diperoleh dari rangkaian gerak-gerak senam yang telah disusun dalam bentuk rangkaian yang siap ditampilkan. Jadi gerak berirama itu selain membutuhkan irama atau musik untuk menyinkronkan antara gerakan dan iramanya itu sendiri, gerak berirama juga memerlukan fleksibilitas atau kelentukan tubuh atau kelenturan tubuh. Nah, bagaimana untuk melatih kelentukan atau kelenturan tubuh itu sendiri? Minggu kemarin, semester 1 kemarin, kalian sudah dapat mengenai materi kesegaran jasmani. Bagaimana cara meningkatkan kelentukan tubuh dalam gerakan. Jadi harus relate ya, harus make sense antara irama, fleksibilitas, atau kelentukan maupun kelenturan. Ya. Kalau tidak lentur, maka gerakan kalian itu jadi jelek ya. Jadi kadang tidak sinkron dengan irama itu sendiri. Jadi penting, sangat penting gerakan kelentukan dalam gerakan atau fleksibilitas dalam gerakan. Nah, selanjutnya yang Bapak bilang di awal tadi, kita akan mempelajari mengenai langkah kaki ya. Gerak prosedur langkah kaki. Yang pertama ada aktivitas langkah biasa atau lupas. Kalian bisa baca. Yang pertama ada persiapan, berdiri posisi tegak, langkah kaki kiri, kedua lengan di samping badan atau tolak pinggang pandangan ke depan. Gerakannya sendiri, langkahkan kaki kanan ke depan mendarat diawali dengan tumit menyentuh lantai di depan kaki kiri. Setelah kaki kanan selesai melakukan gerakan kaki kiri, melangkah seperti kaki kanan. Setiap gerakan diikuti gerak lutut mengeper atau memantul ya. Gerakan-gerakan berdiri sikap tegak, langkah kaki kiri, kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan. Ini seperti langkah biasa, seperti kalian jalan seperti biasa, jalan pada umumnya. Cuma harus memperhatikan lekuk tubuhnya, lekuk ayunannya, dan lekuk kakinya. Itu yang langkah biasa. Yang kedua ada aktivitas langkah kaki rapat. Persiapannya berdiri posisi tegak, langkah kaki kiri, kedua lengan di samping badan atau tolak pinggang pandangan ke depan, sama dengan langkah biasa tadi. Gerakannya langkahkan kaki kiri ke depan, setelah kaki kiri mendarat, langkahkan kaki kanan ke depan di depan kaki kiri. Langkahkan lagi kaki kiri ke depan merapat kaki kanan. Setiap gerakan diikuti gerak lutut mengeper. Ini sama juga. Akhir gerakannya berdiri tegak, kedua kaki rapat, kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan. Bedanya apa Pak sama dengan langkah kaki biasa tadi? Bedanya kalau langkah kaki biasa tadi kalian jalan atau melangkah seperti biasa seperti pada umumnya, cuma bedanya lebih proporsional. Sedangkan langkah kaki rapat seperti judulnya, langkah kaki kalian lebih rapat ya, lebih rengket daripada langkah kaki biasa. Kalau dasarnya sebenarnya sama, cuma bedanya itu rapat dan tidak rapat. Itu ya langkah kaki rapat. Yang terakhir aktivitas langkah keseimbangan. Persiapannya berdiri posisi tegak, langkah kaki kiri. Kedua lengan di samping badan atau tolak pinggang, pandangan ke depan. Gerakan, indikator gerakan, langkahkan kaki kiri ke depan. Setelah kaki kiri mendarat, langkahkan kaki kanan ke depan. Sebelum tumit kaki kanan turun, kaki mundur diikuti kaki kanan merapat kaki kiri. Setiap gerakan diikuti gerakan lutut mengeper. Akhir gerakannya sendiri berdiri tegak. Kedua kaki rapat. Kedua lengan di samping badan, pandangan ke depan. Sama ya, dengan langkah kaki biasa maupun langkah kaki rapat tadi. Mengenai persiapan dan mengenai akhir gerakan. Cuma yang membedakan ini indikator gerakannya saja. Di aktivitas langkah keseimbangannya ini, apabila kalian sudah menguasai langkah kaki rapat dan
langkah kaki biasa, langkah kalian sudah benar, sudah baik, ayunan lengan kalian sudah benar, sudah baik, sudah betul itu ya, tinggal melatih langkah keseimbangan. Karena kalau tidak seimbang, maka langkah kaki kalian maupun ayunan lengan kalian itu jadi kurang bagus ya. Jadi kurang sinkron dengan tubuh kalian. Apalagi kalau ditambah dengan adanya irama atau musik ya. Jadi keseimbangan itu sangat penting. Untuk meningkatkan keseimbangannya sendiri sama dengan untuk meningkatkan kelenturan atau fleksibilitas, yaitu Bapak kemarin sudah memberikan materi kesegaran jasmani itu ya, yang isinya ada keseimbangan, kelenturan, kekuatan, bagaimana cara meningkatkan hal-hal tersebut ya. Kalian tonton lagi video Bapak yang mengenai kesegaran jasmani, bagaimana sih cara meningkatkan keseimbangan dan kelenturan atau fleksibilitas ya. Jadi itu, apabila kalian kebingungan dengan perkataan Bapak atau yang Bapak sampaikan tadi, kalian bisa stop videonya, kalian pelajari pelan-pelan, kalian baca pelan-pelan bagaimana persiapannya, bagaimana bacaan gerakannya, bagaimana akhir gerakannya. Kalian stop videonya, kalian baca pelan-pelan, kalau perlu kalian catat di buku catatan atau di buku PJOK ya. Jadi itu mengenai aktivitas langkah biasa yang pertama tadi. Yang kedua ada aktivitas langkah kaki rapat, yang ketiga ada aktivitas langkah keseimbangan. Itu prosedur gerak langkah kaki. Untuk minggu depan kita kembali lagi ke aktivitas senam lantai. Bapak akan memberikan prosedur bagaimana cara melakukan gerakan-gerakan yang nanti Bapak akan praktekkan sendiri untuk tugas keterampilan kalian. Baru minggu selanjutnya, 2 minggu lagi dari sekarang, kalian mempelajari gerak prosedur lengan atau ayunan. Ya, jadi itu. Nah, jadi itu penutup materi yang Bapak sampaikan tadi mengenai gerak prosedur langkah kaki. Apabila ada yang ditanyakan atau masih bingung, kalian langsung saja WhatsApp atau ngechat Bapak di nomor yang Bapak berikan di Google Classroom ya. Jadi itu ya. Jangan lupa materi yang Bapak sampaikan ini ditonton sampai habis agar kalian tidak ketinggalan mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan ya. Jadi itu materi yang bisa Bapak sampaikan, yang bisa Bapak paparkan. Semoga apa yang kita dapat, apa yang kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Amin ya. Jadi itu kurang lebihnya Bapak mohon maaf mengenai materi, mengenai video yang Bapak berikan ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan apabila kalian keluar rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.